Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, baik nikmat sehat maupun nikmat iman. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada saudaranya, sahabatnya, tabi'in dan kita umatnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku, pecinta dan pengamal ilmu laduni bela diri dan pengobatan karomah Sunan Kalijaga dimanapun berada, baik di tanah air maupun di luar negeri, yang insya Allah di seluruh Nusantara. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dan sudah mengupdate ulang hasil musyawarah, mufakat, dan hasil istikharah antara Pak Mukti Nur Ali dengan saya, sehingga ditetapkan untuk sementara ini kepada saudara-saudara untuk menjadi tingkatan guru salah satu perguruan maupun cabang perguruan. Di antaranya yaitu Al-Batin Al-Wali Indonesia cabang Cirebon dipegang oleh Bapak Tatang Adi Nugroho. Beliau adalah anggota TNI aktif. Yang kedua, Al-Batin Al-Wali Indonesia cabang Kuningan dipegang oleh Bapak Ustadz Aris. Beliau adalah salah satu pengasuh majelis atau pengurus majelis di wilayahnya. Yang ketiga, Al-Batin Al-Wali Indonesia cabang Sukabumi dipegang atau diamanahkan kepada Bapak Tabib Jalil. Yang keempat, Al-Batin Al-Wali Indonesia cabang Banten, yaitu dia berada di Kabupaten Lebak, saya amanahkan kepada Bapak Humaydi. Yang kelima, Al-Batin Al-Wali cabang Bandung, saya amanahkan kepada Bapak Asep atau Tabib Asep yang berada di Bandung, tepatnya di Bojong Soang. Yang keenam, Al-Batin Al-Wali cabang Balangan yang bertepatnya berada di Kalimantan Selatan, saya amanahkan kepada Bapak Ilmi. Beliau adalah anggota polisi aktif. Kemudian yang ketujuh, Al-Batin Al-Wali Indonesia cabang Seragen, saya amanahkan dipegang oleh Bapak Arifin bin Warsidi. Yang kedelapan, Al-Batin Al-Wali Indonesia perwakilan Malaysia, saya amanahkan dan dipegang oleh Bapak Zulkifli yang berada di Johor, Malaysia. Lanjutkan, mudah-mudahan syiarnya bermanfaat. Selanjutnya, saya sudah amanahkan juga kepada salah satu perguruan, di antaranya perguruan Cakra Laduni Karomah yang berada di Tangerang dengan ketuanya Bapak Aep. Ya, silakan Bapak Aep, mudah-mudahan perguruannya selalu mendapat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dan berkembang pesat syiarnya. Kemudian saya amanahkan juga kepada perguruan Majelis Zikir Nur Laduni yang berada di Lampung, dipegang dan diketuai oleh Bapak Ustadz Muhammad Yusuf. Pesantrennya begitu luas dan sudah banyak sekali mencetak anak didiknya menjadi hafiz Quran. Silakan Bapak Ustadz Muhammad Yusuf berada di Lampung, mudah-mudahan syiarnya selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, saya amanahkan juga kepada perguruan Sekar Cakra Laduni, ya, Sekar Cakra Laduni yang berada di Prabu Mulih, Palembang, beserta cabangnya yaitu Bapak Muhammad Hussein. Bapak Muhammad Hussein itu adalah salah satu ketua majelis di Prabu Mulih, ya, di Palembang. Silakan Bapak Relo Sisyanto, ya, Bapak Relo Sisyanto sebagai ketua Sekar Cakra Laduni yang berada di Prabu Mulih, mudah-mudahan syiarnya mendapat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara-saudara yang sudah menjadi tingkatan guru, saya sampaikan, saya tekankan untuk amalan kunci yang terbaru ini yang diberikan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga kepada kita, agar jaga baik-baik, jangan bocor kepada yang lain. Jangan sampai pengalaman yang dulu akan terulang lagi, sehingga amalan itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan untuk menipu-nipu orang.
Mengapa demikian? Tidak mudah beliau Kanjeng Sunan Kalijaga menurunkan amalan ini, tetapi sebelumnya beliau harus berzikir, minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahajud, beristikharah agar kekaromahannya kunci yang terbaru ini lebih dahsyat lagi. Dan petunjuk beliau bahwa kunci dan amalan pengijazahan ilmu laduni bela diri dan pengobatan karomah Sunan Kalijaga ini powernya 10 kali lipat. Kekuatannya lebih dahsyat lagi daripada kunci yang sudah lalu, yang sudah tidak berlaku lagi. Selanjutnya, saudara-saudara yang sudah tingkatan guru, tidak ada saudara-saudara dalam praktiknya mengijazah ke benda, mengisi benda. Alasan, baju karomah, cincin laduni, gelang karomah, anting laduni, dan sebagainya. Dalam ilmu laduni tidak ada. Sejak 30 tahun yang lalu, Bapak Mukti Nur Ali adalah orang pertama mendapat amanah bela diri dan pengobatan karomah Sunan Kalijaga. Tidak ada hal yang seperti itu. Mohon maaf, tidak ada. Apapun itu adalah syirik. Saudara berargumentasi, berkata apapun, dengan dalih apapun kepada kami, itu hanya pembelaan saja. Tetap itu adalah syirik. Karena apa? Beliau Kanjeng Sunan Kalijaga tidak ada mengajarkan hal-hal semacam itu. Kalau memang itu adalah ilmu laduni, berarti tidak bisa dicabut. Karena saudara, bahwa ilmu laduni itu ilmu tertinggi di akhir zaman sekarang ini. Kenapa demikian? Karena backingnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau backingnya Allah, tidak ada saingannya. Sedangkan dan ilmu laduni ini adalah ilmu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun jenisnya, makhluk hidup, apapun karakternya makhluk hidup yang akan mencelakai diri kita, kalau Allah yang menolong, tidak ada satu makhluk pun yang bisa mencelakai kita. Wasilahnya ilmu laduni. Kemudian, saudara-saudara, dalam pengobatan atau dalam prakteknya tidak ada dengan cara mediumisasi, ngobrol dengan jin lewat manusia. Tidak ada dalam ilmu laduni seperti itu, adalah sugesti. Kenapa demikian? Kalau benar-benar kita seorang pemegang ilmu laduni, kalau ada yang kerasukan atau kemasukan jin kafir dalam tubuh manusia, dengan adanya kita lihat saja sudah kepanasan. Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, tiup saja atas izin Allah, sembuh. Ya, orang yang kerasukan tersebut. Kenapa harus ada mediumisasi? Sedangkan orang yang dekat dengan kita pun sebagai pengamal ilmu laduni sudah kepanasan. Dan bisa dibuktikan seperti itu. Dan orang yang merasa bahwa ini adalah benda bertuah, gelang laduni dan sebagainya, atas izin Allah sama ilmu pemegang laduni, hanya dipegang saja, ditiup saja, ya Allah minta dihilangkan ruh jahat dan paruh-paruhnya atau jin kafir dalam benda itu, maka atas izin Allah wasilahnya ilmu laduni karomah Sunan Kalijaga hilang dan bisa dibuktikan. Kemudian saudara-saudara yang sudah tingkatan guru atau saudara-saudara yang lain yang sudah sampai tingkatan pengobatan, bahkan sudah sampai tingkatan khusus, apabila mengobati saudara-saudara kita atau masyarakat yang lain, jangan sekali-kali kita pasang tarif, walaupun kita dikasih itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saudara-saudara dimanapun berada, masyarakat dimanapun berada, apabila ingin bergabung, kemudian apabila ingin datang kepada perguruan atau cabang yang sudah saya sebutkan, silahkan. Ya, atas izin Allah, insya Allah ilmunya bisa kami pertanggungjawabkan keasliannya. Kalau saudara tidak percaya dan tidak yakin apa yang saya sampaikan, silakan saudara datang, silakan saudara tabayun, dan silakan saudara beristikharah kepada Allah, minta petunjuk. Dari hasil petunjuk itulah yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya, saudara-saudara yang sudah tingkatan guru, saya tekankan, saudara harus amanah, saudara harus istiqomah, dan saudara harus mahabbah. Ketiga ini jangan hilangkan. Walaupun saudara sudah amanah, saudara sudah istiqomah, tetapi saudara tidak mahabbah terhadap gurunya dan bahkan tidak menganggap sebagai gurunya, maka otomatis keilmuannya tidak akan barokah dan tidak akan berfungsi. Itulah pentingnya mahabbah terhadap guru. Jangan putus sanad. Setelah diijazah langsung pergi, tidak menganggap gurunya, ilmunya tidak akan barokah. Itulah ilmu laduni. Guru mana dulu yang harus kita mahabbah? Yaitu guru yang mengajak kebaikan dan selalu menjadi suri tauladan yang baik.
bukan kepada guru yang selalu mengajarkan kejelekan, sering mengajarkan kemaksiatan. Guru yang seperti itu harus ditinggalkan dan wajib ditinggalkan, karena murid pun tidak akan mau celaka, di dunia dan akhirat. Ya. Kemudian saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada, saudara-saudara yang sudah tingkatan guru, apabila ada TNI Polri datang kepada saudara ingin bergabung karena untuk melaksanakan tugas dari negara, silakan saudara ijazah, kemudian sampaikan pantangannya, kemudian keharusannya. Insya Allah akan bermanfaat nanti beda tugas. Dan silakan juga para Babinsa dan Babinmas yang ingin bergabung, datang kepada cabang-cabang ataupun perguruan yang sudah saya sampaikan, silakan. Insya Allah akan bermanfaat nanti pada saat di wilayah. Ya, ilmu ini bisa kami pertanggungjawabkan keasliannya, dan silakan saudara beristikharah untuk mendapat yang terbaik dari Allah, kebenarannya. Hasil musyawarah ini, hasil mufakat dan hasil istikharah saya dengan Bapak Mukti Nur Ali, itu yang tadi saya sebutkan, itu sementara. Mudah-mudahan ke depan banyak lagi yang amanah. Karena apa? Karena kami tidak mudah menurunkan tingkatan guru kepada siapapun. Tidak mudah begitu saja meningkatkan guru seperti kacang goreng. Tidak mudah. Saya harus selektif, seselektif mungkin. Ya, karena kunci ini yang diberikan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, powernya 10 kali lipat kekuatannya dari kunci yang terdahulu yang tidak berlaku lagi. Kemudian saudara-saudara yang sudah tingkatan guru, tetap selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan keimanan saudara dan ketakwaan saudara kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah saudara belajar lagi ilmu klinik dan sebagainya, ilmu laduni ini sudah sangat luar biasa sekali. Ya, walaupun saudara ingin meningkatkan keimanan powernya ilmu laduni ini, silakan saudara perbanyak sholat malam, bertahajud, berzikir, bersalawat. Intinya lah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat bahwa kita beribadah kepada Allah bukan untuk keilmuan, tetapi semata-mata hanya untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, untuk keselamatan dunia dan akhirat. Bukan karena keilmuan ya, bukan. Karena ilmu laduni adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudara-saudaraku, pecinta dan pengamal ilmu laduni, saya tekankan sekali lagi, saya sampaikan sekali lagi kepada masyarakat yang ingin bergabung dan ingin berobat kepada salah satu perguruan atau cabang yang sudah sampaikan. Insya Allah namanya sihir, santet, hipnotis, guna-guna atas izin Allah, sembuh wasilahnya ilmu laduni dan bisa dibuktikan. Saudara yang sudah tingkatan pengobatan, jangan sekali-kali meminta tarif, minta bayaran kepada pasien-pasien. Mereka juga adalah sangat membutuhkan untuk kesembuhan. Ya, walaupun itu dikasih sama pasien, itu diterima karena itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya tidak ada tarif dalam pengobatan ini. Insya Allah akan bermanfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.